Oh yeah. I forgive dirimu atas semua ini dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Bagaimana kabar sahabat semuanya, ya bunda? Semoga tetap sehat selalu dan pastikan like dan subscribe channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan bahas hari ini adalah 9 masalah parenting yang sering terjadi dan solusinya. Semoga ini bisa memberikan kemanfaatan untuk ayah bunda semuanya dan tentunya kita semuanya. Oke, kita akan bahas apa sih masalah yang sering terjadi terkait parenting. Oke, yang pertama, masalah yang sering terjadi adalah tantrum. Tantrum adalah cara anak menunjukkan bahwa dia merasa sedang kesal, frustasi karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini solusinya ya. Solusinya yang pertama tentunya tetap tenang. Tetap tenang dan jangan bereaksi mendadak, misalnya balik marah atau membentak. Yang kedua, kalau anak menangis, katakan padanya, "Ibu baru bisa mendengar apa yang kamu butuh kalau kamu berhenti menangis." Atau juga memang sampaikan kalau anaknya sudah bicara ketika engkau menangis, karena hanya bayi yang menangis karena tidak bisa bicara. Yang berikutnya nomor 3 adalah coba alihkan perhatiannya ya. Ketika tantrum, solusinya coba untuk alihkan perhatiannya. Dan yang keempat, coba juga jangan menyerah dengan menyetujui apa yang anak inginkan. Jadi lanjutkan dengan kegiatan rutin lainnya sampai dia tenang ya. Jangan menyerah. Oke. Untuk selanjutnya, tidak patuh. Masalah yang kedua adalah tidak patuh. Seiring anak makin besar, konsep keakuannya mulai muncul. Anak mulai tidak kooperatif pada nasihat atau instruksi orang tua. Solusinya adalah hargai opini anak dan tetap tenang. Tanya kenapa dia nggak mau melakukan sesuatu yang kita sarankan dan dengarkan dengan seksama. Yang kedua, jelaskan kepada anak kenapa kita menyarankan hal tertentu kepada dia untuk dilakukan. Yang ketiga, bijaklah dengan pilihan kata-kata yang kita gunakan agar anak tidak salah tangkap. Dan yang ketiga, solusinya adalah kendalikan diri agar tidak membentak atau berteriak. Kontrol emosi sebisa mungkin agar tidak membuat suasana semakin buruk. Jadi masalah yang kedua adalah tidak patuh, karena tentunya semakin besar konsep keakuannya semakin tinggi, sehingga tentunya ketika dia berkomunikasi dengan anak sulit untuk kooperatif. Nah, di sini ada solusinya ya. Yang berikutnya adalah agresif. Anak belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Tak jarang dilampiaskan dengan marah-marah, melempar barang atau memukul serta lain sebagainya. Solusinya adalah ajarkan dia untuk menjelaskan apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, aku marah karena mainanku rusak, atau aku sedih karena kakak mengambil kue bagianku. Yang kedua, boleh bersikap tegas jika anak melakukan sesuatu yang membahayakan. Namun jangan lupa memberikan pujian ketika anak berperilaku baik. Pujian menjadi tanda bahwa dia melakukan hal yang benar. 3. Anak adalah peniru ulung, maka jadilah contoh yang baik. Hindari marah-marah di depan anak agar anak tidak menirunya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbohong. Ada kalanya anak berbohong di kasus tertentu. Jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan bisa merugikan diri sendiri bahkan keluarga. Ya tentunya berbohong itu ya tidak ada yang ingin orang tua anaknya berbohong gitu ya. Solusinya adalah yang pertama, hindari marah berlebihan apalagi melakukan hukuman fisik. Jadi kemungkinan dia berbohong karena khawatir
ayah ibunya marah. Supaya anak tidak ketakutan dan justru makin menutup diri atau tidak berani jujur, makanya hindari marah berlebihan. Yang kedua, jelaskan kenapa anak tidak boleh berbohong. Berikan penjelasan yang masuk akal dan mudah dipahami. Penting untuk menunjukkan perbedaan mana yang benar, mana yang salah. Nomor 3, hargai anak ketika berani jujur dan jangan segan untuk memberikan reward secara terukur. Yang keempat, ini yang paling penting juga adalah berikan keteladanan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sibling repulsi. Jika anak lebih dari satu, tak jarang terjadi pertengkaran, entah berebut mainan, saling ejek, bahkan hingga perkelahian fisik. Solusinya adalah jangan langsung menyalahkan salah satu pihak, tenangkan keduanya dan bersikap objektif. Dorong mereka untuk melakukan penyelesaian masalah. Dengan cara tentunya tetap harus saling menghormati, pancing mereka untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi mereka lah yang menyelesaikannya. Yang ketiga adalah buat peraturan. Jika hal ini mungkin kembali terjadi, siapapun itu yang memulai pertengkaran, keduanya akan menerima konsekuensinya. Sehingga aturannya ya dipahami oleh keduanya. Dalam bentuknya tentunya, apa bentuk aturannya ya silahkan bisa didiskusikan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah picky eater. Anak sulit disuruh makan sayuran atau makanan sehat lain dan lebih suka makanan ringan. Ya ini ya menjadi fenomena gitu, makanan cepat saji. Solusinya apa? Yang pertama, jangan memaksa anak makan. Jangan memaksa anak makan apa yang diinginkan orang tua. Jadilah contoh terlebih dahulu. Misalnya, makan sayur dan buah di depan dia, juga biarkan dia melihat betapa enak dan nikmatnya sumber serat tersebut. Yang kedua adalah edukasi anak tentang makanan sehat. Jika rajin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, jadi mudah buang air besar. Itu misalnya ya. Juga jelaskan pula akibatnya kalau terlalu sering makan makanan cepat saji. Yang berikutnya adalah ajak anak membantu di dapur ketika memasak makanan rumah yang sehat. Oke, itu picky eater ya. Anak sulit dikasih makan. Yang berikutnya adalah ketagihan gadget. Gadget tentunya kita ketahui bagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadikan alat edukasi, namun jika dikelola dengan tidak baik dapat menimbulkan kecanduan. Yang pertama, solusinya tentunya jangan mengandalkan gadget sebagai media bermain anak, buat anak sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Yang kedua adalah kenalkan anak dengan berbagai kegiatan, bermain di luar ruangan atau aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, buat aturan yang jelas dan konsisten. Misalnya, apa saja games yang boleh dimainkan dan berapa menit dalam sehari dia mendapatkan jatah screen time ya. Jadi screen time itu ya dia boleh menggunakan HP gitu. Yang berikutnya adalah tidak mau belajar. Ada kalanya datang di masa anak-anak mogok belajar atau tidak mau berangkat sekolah. Solusinya, jangan menekan anak untuk selalu punya nilai sempurna. Nah ini ya, atau menang di setiap kompetisi. Ini penyebabnya bisa jadi ya, ayah bundanya ingin anaknya nilai sempurna, menang di setiap kompetisi, tapi ternyata buat anak lelah. Yang kedua, coba diskusi, beri penjelasan kenapa anak belajar. Karena itu akan membantunya kelak di masa depan. Lengkapi juga dengan contoh. Mungkin yang ketiga, jika ditemukan ternyata anak tidak tertarik dengan metode belajar pada umumnya, cari tahu cara seperti apa yang membuat dia nyaman. 4. Pahami kalau semua butuh proses. Biarkan dia memilih apa yang membuat dirinya nyaman. Hindari mengontrol pilihan-pilihan hidupnya. Ya makanya ayah bunda ya tetap jangan-jangan mereka tidak mau belajar karena juga mereka punya keinginan gitu ya. Yang berikutnya adalah menutup diri. Anak tentunya menutup diri. Anak termasuk pribadi yang tertutup, suka menyendiri dan jarang berinteraksi. Ini adalah kesalahan atau masalah yang sering terjadi di nomor terakhir. Yang pertama, setiap anak punya zona nyamannya sendiri. Nah ini harus dipahami ya. Kadang kita juga
memaksa anak untuk ikut, padahal dia harus punya zona nyamannya. Artinya informasikan kalau engkau tidak mau bermain dengan ayah, ibu, ya silahkan ya. Yang penting ini tidak ada masalah. Yang kedua adalah jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. 3. Amati keseharian anak, coba untuk memahami kepribadiannya. Cari waktu yang tepat untuk bicara kepadanya. Kalau anak merasa malu, coba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Hargai dan nikmati prosesnya, jangan terburu-buru ya. Oke, itu teman-teman semuanya, ayah bunda, semoga bisa bermanfaat masalah parenting yang terjadi beserta solusinya. Jangan lupa tentunya semoga bisa memberikan kemanfaatan, dan pastikan share, like, dan subscribe channel ini agar terus bisa memposting yang terbaik dan tentunya bisa memberikan kebaikan untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.